tradisi itu adalah suatu hal kebiasaan. Belum tentu dia tradisional. Tapi Pun. Iya, Pun. Saya Novi Balga. Kita berjumpa lagi dalam Selusur Budaya Catatan Lampung. Kali ini saya bersama dengan seorang tokoh di Lampung terkenal dengan sebutan Rajo Gamolan. Ya, beliau adalah seorang budayawan, seniman, dan sekarang sedang menjabat sebagai Ketua Komite Tradisi di Dewan Kesenian Lampung. Ya. Saya sih biasa manggilnya Mama Lil, tapi Ya. mungkin banyak yang pengen tahu nama aslinya siapa ini, Mak? Mama Lil itu kalau bahasa kitanya paman. Oh, paman. Mama itu Mama paman. itu paman. Kalau Oke. bahasanya Om lah. Oh, Om Lil. Om Lil. Tapi nama lengkapnya Sapril Yamin. Sapril Yamin, oke. Tapi kalau orang bilang Sapril Yamin mungkin banyak yang nggak terlalu paham ya. Susah, panjang. Yang singkat-singkat aja. Tapi kalau bilang Mama Lil atau Om Lil, pasti tahu. Langsung nengok. Langsung nengok. Identik dengan Gamolan. Gamolan. Baik, Mama Lil. Dalam kapasitas Mama Lil sebagai Ketua Komite Tradisi di Dewan Kesenian Lampung, itu ada beberapa hal yang Nopi mau tanya nih tentang adat, tradisi, budaya juga seni. Itu hal-hal yang kalau sepintas mirip, artinya maknanya sama atau bagaimana penjabarannya? Supaya lebih jelas lagi mungkin bisa dijabarkan satu persatu maknanya itu, Mak. Satu persatu kayaknya kita membutuhkan waktu yang sangat panjang dan perlu dibuat acara khusus. Oh gitu. Kalau gitu secara singkat. Lampung, simbol bumi Lampung itu adalah Sang Bumi Ruwajurai. Lambang simbol bumi Lampung yang sekarang berubah menjadi Sai Bumi Ruwajurai. Artinya di Lampung ini dihuni oleh dua jurai adat. Artinya dua garis jurai adat, yaitu adat Sai Batin dan adat Pepadun. Jadi masing-masing jurai ini, kalau kita bicara adat, memiliki tatanan, memiliki aturan tersendiri, walaupun di situ banyak kesamaan. Kalau di daerah Sai Batin itu istilahnya otokrasi. Artinya telah garis lurus yang memimpin itu adalah secara turun-temurun. Ada aturannya. Digantikan. Kemudian kalau di Pepadun itu lebih kepada demokrasi, artinya lebih kepada demokratis di dalam memimpin suatu wilayah adat. Kemudian kalau kita bicara adat, tentunya kita harus memilah yang mana isi itu adat, yang mana itu tradisi budaya, yang mana itu seni. Walaupun tiga-tiganya ini sebetulnya kan berkaitan. Nah, saya bertiga ini bukan menunjukkan cincin, tetapi menunjukkan angka tiganya. Kan kira seperti itu. Aduh, silau juga tapi antara adat, tradisi, budaya itu berkaitan, tetapi di dalam pelaksanaannya harus dipilah. Sesuai penempatannya. Sesuai penempatannya. Apa itu adat, apa itu tradisi budaya, apa itu seni. Oke, gitu ya. Jadi menjadi satu kesatuan sebenarnya ya. Adat, budaya, tradisi, dan seni. Oke. Kalau begitu gini Mama Lil, di Lampung ini kan banyak sekali ya, dengan adanya dua tadi Pepadun dan Sai Batin. Itu kan punya masing-masing adat, budaya, tradisi, dan seninya. Gitu nggak kira-kira? Kalau adat dan tradisi budaya seni itu lebih kepada apa ya? Lebih kepada rumpun. Nah, tadi kan Mama Lil bilang kalau ada adat itu pakem. Jadi itulah yang harus diterapkan sampai kapanpun juga ya. Tapi kalau budaya dia berkembang. Nah, menurut kacamata dari Mama Lil sendiri, adat budaya Lampung kita saat ini secara keseluruhan, apakah sudah pada tempatnya? Pakemnya sesuai dengan pakemnya dan budayanya memang berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Lampung. Kira-kira gimana? Kalau saya melihat sih perkembangan budaya masih banyak yang salah mengartikan yang mana itu adat, mana itu budaya. Terkadang teman-teman kita atau para praktisi seni atau para tokoh maksudnya baik, tetapi di dalam pelaksanaannya nggak baik, gitu loh kan. Seperti contoh, mereka ingin melestarikan adat. Yang melestarikan adat itu yang pertama kali adalah salah satunya adalah pemilik adat, pimpinan adat, kemudian diikuti oleh para pelaku dan penjaga adat, masyarakat adat. Sehingga di dalam pelaksanaannya itu pas. Yang dimaksud dengan melestarikan adat adalah menempatkan kegiatan-kegiatan atau perangkat-perangkat adat itu sesuai pada tempatnya. Kalau sejauh ini lingkup kerjanya seperti apa nih Mama Lil untuk komite tradisi ini? Ngapain aja gitu program kerjanya? Dewan Kesenian Lampung ini bukan apa ya? Bukan seperti garis vertikal ke kabupaten dan kota.
Oh Dewan gitu ya. Kesenian Kabupaten Kota itu dibentuk oleh pemerintah daerah sendiri, kemudian dilantik sendiri, kemudian memiliki wewenang tersendiri. Artinya Oh gitu. Dewan Kesenian Kabupaten Kota dan Dewan Kesenian Lampung ini hanya sebatas garis vertikal ya, garis putus-putus, garis koordinasi. Nah, kalau kita bicara wewenang daripada Dewan Kesenian Lampung, khususnya Komite Tradisi ini, ya wilayahnya adalah Lampung. Terus untuk komite tradisi ini sendiri, Mama Lil, terkait dengan obrolan kita dari awal, apakah juga akhirnya akan mengakomodir para budayawan, orang-orang yang mengerti tradisi adat istiadat tempo dulu sampai jangan sampai itu lepas keluar dan jadi menghilang bahkan? Memang yang paling berat itu kerjaannya adalah komite tradisi. Kenapa? Di dalam musik ada musik tradisi, tradisional. Di dalam tari ada tradisional. Di dalam sastra ada sastra tradisional. Ini sebangsa sastra lisan. Kemudian di dalam teater pun ada wawarahan. Tradisionalnya di bidang seni. Betul. Tetapi yang lebih penting adalah tradisi itu bukan hanya seni. Kalau itu kan menyangkut masalah seni. Sekali lagi saya sampaikan bahwa tradisi itu adalah suatu hal kebiasaan. Belum tentu dia tradisional. Tetapi tradisi itu sudah menjadi kebiasaan. Orang bilang kan, ini sudah menjadi tradisi, artinya udah terbiasa gitu ya. Organ tunggal itu belum tradisi. Kalau ada organ tunggal, apa itu tamtum kayak gitu. Sekarang ini kalau ada hajatan, kalau nggak ada tradisi, kamu orang-orang sudah mengubah kebiasaan kami. Biasanya kami kalau pesta di sini ada organ, ini nggak ada. Tunggal. Jadi merubah tradisi lah. Tradisi yang dibuat. Oke. Sesuatu hal yang sifatnya berulang-ulang itu disebut tradisi. Dan sudah menjadi kebiasaan gitu ya. Oke. Tapi nggak terlalu ini ya, tradisi yang ada di Lampung sekarang ini maksudnya masih tetap khas Lampungnya masih dapat nggak kira-kira? Atau sudah mulai terkontaminasi? Tergantung. Justru sebetulnya kita juga harus peka dan menerima artinya apa? Menerima apa yang dari luar, apa yang dari daerah lain yang bisa kita combine ke daerah kita untuk kita jadikan suatu hal yang baik. Oke. Kalau dulu kita nyeruit itu tradisi. Nyeruit tradisi, nyampai tradisi. Kemudian yang sifatnya kalau ada pesta yang niku itu nanjar itu tradisi. Tradisi, oke. Daripada tradisi masyarakat gitu loh kan. Tapi sekarang sudah berubah. Tidak lagi yang namanya niku nanjar itu sudah menjadi prasmanan kan gitu. Sekarang ini pun yang nyeruit juga tidak lagi diulek tapi sudah menjadi blender gitu. Itu sudah berubah. Tetapi bagaimana tugas kita? Bagaimana tugas-tugas daripada tokoh-tokoh yang ada di daerah itu untuk tetap mempertahankan itu tentunya menjadi tugas kita dan menjadi kewajiban kita. Dikit nggak sekarang ini kalau menurut Mama Lil, tokoh-tokoh atau orang-orang Lampung ini yang berupaya untuk mempertahankan tradisi dan adat budaya Lampung yang asli itu? Atau masih banyak? Tokoh itu adalah seseorang yang konsisten. Tanpa adanya kepentingan dan sifatnya bukan yang sifat temporer ya. Tetapi dia konsisten, itu dikatakan tokoh. Tetapi ketika dia akan mencalonkan diri sebagai misalnya sebagai wali kota atau gubernur, saya tokoh katanya. Karena dia nggak terima, nggak tokoh lagi. Bisa. Artinya si tokoh itu adalah orang yang konsisten. Apapun yang terjadi tetap dengan satu sebagai tokoh gitu ya. Tetap sebagai karyanya. Seperti halnya bukan memuji Bang Ansori Jausal ya. Beliau tokoh. Kenapa? Dia walaupun dia dosen, walaupun dia ini di Unika, tetapi di bidang seni dan budaya dia tetap konsisten. Dia tetap konsisten untuk mengadakan suatu kegiatan seminar. Artinya orang yang konsisten baru disebut tokoh, gitu kan? Nah, artinya kalau bicara masih banyak sih tokoh. Ya tergantung juga kan gitu. Yang namanya tokoh itulah panutan. Kalau dia sifatnya syarat untuk menjadi tokoh itu ya, dia harus bisa menjadi panutan yang baik ya. Tetapi kalau dia salah di dalam mengajarkan, salah di dalam menerapkan, bagaimana kita akan tokoh itu namanya tokoh apalah kira-kira. Tapi tanpa menyebut nama, menurut Mama Lil, kita masih punya ya tokoh-tokoh seperti itu selain yang disebutkan tadi Bang Ansori Jausal tadi. Masih ada lagi yang bisa kita jadikan. Ansori Jausal kan maksud saya kan beliau kan konsisten di bidang budaya, budayawan, walaupun di dalam adat dia punya kedudukan. Sama halnya dengan Pangeran Edward Saperno. Artinya tokoh yang daerah dan nasional. Artinya tokoh yang menjadi pemersatu, tokoh yang menjadi untuk menghimpun seluruh daripada etnis untuk bisa bergabung, untuk bisa
bekerja sama dengan yang baik. Artinya kan disebutkan tokoh. Walaupun dia seorang tokoh politik juga kan yang penting dia bisa mempersatukan, bukan berarti untuk memecah belah. Itu gimana tokoh Lampung. Tapi kalau dia tokoh yang sifatnya memecah belah, yang sifatnya merusak, saya pikir itu bukan tokoh. Oke. Ya. Jadi ya, itu mungkin tugasnya juga dari komite tradisi juga dong untuk memilah nih, ini masuk kategori nih, jangan sampai nanti di kemudian hari anak cucu kita malah salah nih dengan adat budaya yang Sebetulnya sih sama. Teman-teman kadang-kadang untuk menjadi seniman itu dijuluki sebagai seorang Waidia itu seniman betul. Artinya beliau itu konsisten. Iya. Sekarang ini kan baru bisa main gitar 2 nada sudah dikatakan seniman. Sudah nulis puisi 3 baris sudah dikatakan sastrawan. Baru nyalon anggota Dewan Gajah di tokoh politik. Iya. Hal-hal itulah yang kadang-kadang membuat yang membuat kita menjadi geli sendiri. Harusnya ada syarat yang tidak tertulis sebenarnya ya. Untuk syarat menjadi tokoh ini gitu kategori-kategorinya, baiklah. Tapi maksudnya tidak mengkhawatirkan kan kondisi adat budaya Lampung untuk saat ini masih tetap bisa dipertahankan dengan baik gitu. Apakah juga masih bisa tetap dilestarikan dan diturunkan kepada anak cucu kita di kemudian hari? Kalau saya sih tidak khawatir. Karena apa? Karena Lampung ini memegang 5 falsafah itu tadi. Oke. Falsafah PILP sendiri itu mereka tegakkan. PILP sendiri itu apa? Malu. Budaya malu yang mereka pertahankan kan itu kan malu untuk berbuat salah. Malu untuk membuat onar, malu untuk ngaku-ngaku tokoh, malu untuk membuat salah di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menurut ini adalah cempala. Malu, takut tulah itu kualat Ya. Itu PIL. Nah, ketika seseorang ini PIL-nya sudah tergerus, nah ini yang bahaya. Kalau ujung Palembang, agak bahaya. Mabu PIL lagi, Lebon PIL. Hilang PIL-nya ya. Lebon PIL itu berbahaya. Makanya selagi PIL dia dipakai ini, kemudian yang namanya itu nemu nyimah. Nemu nyimah dalam orang Lampung ini ya biasa bertamu, kemudian menghargai tamu. Ketika kita berkunjung ke rumah orang, assalamualaikum, baik-baik. Demikian juga ketika tamu datang ke rumah kita, assalamualaikum, baik-baik. Artinya setiap orang yang berkunjung ke Lampung kita hargai, kita hormati. Artinya kalau kita layani. Kemudian di situ dia berjuluk Bu Adab. PIL sendiri nemunya mah Nengah Nyepur. Nyepur itu dia bergaul. Mungkin kalau di DKL ini Mas Sabto itu ketua komite seni rupa Jawa. Dari Jawa, tetapi dia di Lampung. Membaur sekali ya? Membaur sekali, mengangkat budaya Lampung dari filmnya, dari seni rupanya. Mas Ari, orang Lampung, orang Jawa. Tetapi di dalam karyanya, karya-karya daerah selalu diangkat. Artinya di mana di komedi dia tidak lagi. Itu dinamakan Nengah dia. Mereka membaur mencapai kemudian Nengahnya artinya di dalam pergaulan kita selalu menjaga nama baik. Nama baik itu apa? Karena kita punya pimpinan adat, kita punya saudara-saudara kita yang duduk dalam adat, kita malu kalau kita berbuat salah, malu pimpinan saya, malu orang tua saya, itu kan sudah pakai. Kemudian dengannya pun nemuin nyimah, juruk Bu Adab. Malu dong dengan gelar saya. Saya kalau mama ini kan kalau gelar saya kan Kimas itu ruta dan kalau kami sebatin ini kan Sultan, Raja, Batin, Radin, Minak, Kimas. Yang terakhir Mas, saya ke-6. Walaupun kedudukan saya sebagai Kimas yang ke-6, tetapi nama Kimas saya ini saya jaga. Karena di atas saya ini saya malu kalau saya berbuat salah, yang di atas itu salah. Kemudian samanya bergotong royong. Beguyup, artinya kan apapun kegiatan-kegiatan kita ini tetap guyup dan tetap bergotong royong. Jadi sebenarnya itu yang 5 tadi itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam era apapun. Iya kan ya? Iya. Dari masa kemarin, masa saat ini sampai masa depan gitu kan. Kalau saya masih ingat kalau pesan Pun Edward. Apa tuh? Edward Saperno. Di dalam hidup kita ini prinsip kita ini 5 katanya. Kalau janji ditepati, kalau berhutang bayar. Kemudian kalau kongsi itu join. Kerjasama. Berbagi, ya. Karena kita kongsi, tapi baginya jangan kicut baginya. Bagi rata, jangan kicut, jangan miring. Bahaya. Yang ketiga, yang keempat ini segala bentuk kerjasama, segala juga setulungan, saling tolong.
Kemudian yang terakhir ini saling menghidupkan kartu. Kartu itu apa? Bukan kartu main judi, bukan. Kartu itu adalah sebuah kendaraan kita untuk kita bermain di dalam dunia ini. Artinya apa? Saling menghidupkan trup kita, saling menghidupkan tata cara kita dalam berusaha, dalam saling menghidupkan kita menjadi besar. Itu yang perlu kita jalani gitu. Iya, iya. Sebenarnya sudah cukup mewakili itu untuk kehidupan kita ya. Sebetulnya Ini ya. kan gitu. Oke. Kembali ke soal tradisi Lampung, Mama. Menurut kacamata Mama Lil, tradisi Lampung saat ini apa yang perlu diperbaiki? Hal apa? Bagian mana? Tradisi yang perlu kita perbaiki yaitu pertama sekali adalah tentang bahasa. Oke, bahasa ya. Kebiasaan bahasa ini harus kita tekankan kembali, khususnya melalui pemerintah untuk dapat memberikan suatu peraturan daerah kalau dia berbentuk peraturan, atau surat edaran kalau bentuk surat edaran. Artinya apa? Untuk setiap hari menggunakan itu dalam jam-jam tertentu menggunakan bahasa Lampung, atau di jam-jam kantor dia menggunakan bahasa daerah Lampung. Kemudian bagaimana memberikan surat edaran untuk di daerah-daerah ataupun di pasar-pasar itu untuk berbahasa daerah. Jangan lagi kita berbahasa Jawa, berbahasa Padang. Kalau ini contoh, kalau saya beli baju, barada. Iya. Biar agak murah. Kayak bahasa Padang. Nyamar jadi orang Padang. Jadi orang Padang. Ketika berbahasa mau beli sayuran, udah gimana deh? Yo, jangan kurang yo, biar murah. Giliran kita mau beli terasi, beli ikan, kan? Piro joyai. Kata ini kan. Artinya akrab, ya? Itu kan jembatan untuk kita melestarikan bahasa. Iya. Artinya peran daripada orang Lampung itu mungkin lebih ini lagi seperti halnya kalau parkir sama aja. Karena tukang parkir kan mohon maaf ya kebanyakan orang-orang yang tenaga honor yang orang Lampung. Artinya kadang-kadang bahasa itu dijadikan mempermudah satu kegiatan gitu. Misalnya gimana itu kalau parkir maksudnya? Yai, nyok kabar yai. Artinya dia lebih berusaha untuk mengakrabkan diri. Padahal dia tadinya kan kira-kiranya kan ingin bersahabat lah kan gitu. Nah, untuk melestarikan bahasa Lampung itu bagaimana orang-orang Lampung ini dari seluruhnya kan, dari ada kegiatan di desa-desa, kemudian kegiatan-kegiatan di daerah, kegiatan di sekolah-sekolah, itu bagaimana bahasa itu menjadi kita sosialisasikan kembali. Beberapa waktu lalu sempat juga ada wacana untuk menjadikan bahasa Lampung ini masuk dalam mulok sebenarnya, muatan lokal. Tapi sampai saat ini masih sebatas di itu aja ya, apa namanya? Kaganga itu ya? Itu apa namanya itu? Aksara. Aksara, hanya sebatas aksara sebetulnya aja. Begini. Kalau mulok itu sebetulnya dari dulu pun sudah ada. Persoalannya kan itu hanya sebatas pelajaran. Sama aja dengan pelajaran matematika sih. Kalau kita belajar matematika 1+1 2 sudah hafal semua. Demikian juga ketika dia kembali ke lapangan tidak lagi berhitung. Nah, dia berbahasa artinya. Tapi dipraktekkan gitu maksudnya ya, jangan hanya sebatas teori gitu ya. Makanya mungkin di sekolah-sekolah diharuskan, diwajibkan untuk berbahasa daerah pada saat jam berapa, jam apa atau hari-hari apa. Tinggal nanti mau dipilih yang mana nih, pakai pepadun atau sebatin gitu kan, beda kan? Itu yang terkadang orang-orang itu mengkotak-kotakkan. Kalau saya tidak sependapat, itu bahasa sebatin, bahasa pepadun. Saya beberapa kawan saya, orang saya pepadun, saya dengan berbahasa pesisir mereka tahu. Mereka pakai bahasa pepadun, kita pakai. Ini bahasa Lampung mana? Ini bahasa Lampung mana? Kan kita seperti itu. Artinya yang penting Lampung pakai sebatin, pepadun. Nah, ketika kita berbahasa Lampung di daerah pepadun, ya mungkin bahasa pepadunnya penuh. Dominan. Tetapi ketika di sebatin sebatinnya penuh. Tetapi kalau dalam bahasa pergaulan, bahasa pemersatu, ya mari kita berbahasa Lampung aja. Seperti tabik pun itu kan, itu udah mulai membudaya sekali nih di Lampung. Jadi kalau saya profesi memang sebagai pembawa acara, memang itu udah menjadi dengan sendirinya, mulut saya akan bilang ketika membuka acara tabik pun. Nah itu juga sudah bisa dimulai dari situ sih sebenarnya ya. Jadi saya ingat kata Kapolri ya, 2 minggu atau 1 bulan yang lalu. Kata Kapolri itu, kalau kepalanya wangi, buntutnya wangi. Kalau kepalanya busuk, badan dan buntutnya busuk. Artinya, ketika pimpinan daerah itu mau
memberikan sesuatu kebijakan ke bawahnya, insya Allah ke bawahnya akan bergerak. Tetapi kalau pimpinan daerahnya sendiri tidak peduli dengan apa yang di daerah, melestarikan bahasa, untuk melestarikan seni, untuk mengamalkan budaya, kalau pimpinan tidak berikan ruang, ya tetap aja. Artinya kembali lagi kita butuh pimpinan yang mengerti kebutuhan Iya. masyarakat. Ya. Masyarakat adatnya juga dia harus mengetahui Ya. gitu ya. Mudah-mudahan Lampung ke depan bisa ini ada keyakinan nggak Lampung ke depan bisa kita memperkaya adat istiadat kita, mempertahankan tradisi, itu kira-kira punya keyakinan sebesar apa nih Mama Lil? Seperti yang disampaikan Pak Sahrudin dulu itu kan, makan siapa lagi, Mak Ganta kapan lagi? Artinya kalau kepemimpinan daerah sekarang ini di zamannya Lampung Berjaya, kalau kita bicara adat sih sekarang ini, kalau bicarakan tentang adat ya, kalau bisa saya bilang menurun ya menurun. Kenapa saya bilang menurun? Sekarang ini dulu ada MPAL, Majelis Penyimbang Adat Lampung. Sekarang nggak aktif lagi gitu loh. Kan gitu. Terputus. Terputus. Ya. Oke. Coba digerakkan lagi yang Majelis Penyimbang Adat Lampung itu. Tapi walaupun sebetulnya kalau saya sih kurang setuju yang namanya Majelis Penyimbang Adat Lampung itu. Karena apa? Kalau Majelis Penyimbang, itu penyimbangan itu ada di daerah Tapadun, tidak ada di Sebatin. Kenapa nggak kita bikin lembaga adat Lampung atau apa? Jangan lagi ada penyimbang. Lebih gitu kan. lebih itu ya, lebih mewakili semuanya ya. Tapi kalau menyangkut di dalam seni, khususnya Dewan Kesenian Lampung untuk kepemimpinan sekarang ya saya dikatakan kalau kemarin itu 2 digit, ya sekarang 3 digit, belum 4 digit. Mudah-mudahan kedepannya kan Alhamdulillah. Lampung Berjaya lebih. Yang penting sudah ada progres, sudah kelihatan progresnya. Baik Mama Lil, kita mungkin cukup dulu nih untuk episode kali ini. Ya nanti masih banyak nih catatan baru yang harus setelah ini ya. Ini kan gitu. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya dengan suasana yang lebih bermakna lagi, lebih berkesan lagi. Terima kasih loh Mama Lil sudah bergabung, dan secara pribadi saya juga jadi tahu nih apa bedanya adat, tradisi, budaya juga seni. Mudah-mudahan di Komite Tradisi Dewan Kesenian Lampung ini bisa memfasilitasi terus berkembangnya, terus dipertahankannya adat budaya Lampung, bahkan sampai ke anak cucu kita jangan sampai rusak nih dengan drakor-drakor itu loh. Ya kan, mereka lebih hafal tarian-tarian dari luar sana daripada tari-tari tradisional, sudah mulai kurang diminati. Sebelum panjang lagi nih obrolan kita stop dulu ya Mama Lil. Terima kasih loh. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Kita akhiri dalam catatan Lampung dalam Selusur Budaya kali ini. Tabi pun.